Selamat malam. Malam, Mas. Ini Mas Dimas ya? Ya. Mas Dimas ini dari mana atau mungkin ada organisasi atau yang lain dari mana? Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mas Dimas, kru dari Jejak Pak Eko Raung, asli Wonorejo, guide lokal, Mas. Oh, ya. Berarti dari Kalibaru ya? Ya, dari Kalibaru. Kemarin naik tanggal 4 ya? Ya. Tanggal 4 Januari itu saya dari pihak pihak pos pendakian Ya. mendengar info bahwasanya ada salah satu pendaki yang hampir hypo. Itu Ya. gimana ceritanya kok bisa? Jadi kita ceritakan dari awal saja, Mas ya. Dari awal mulai pendakian itu dari pos 1 sekitar pukul setengah 10 pagi. Berapa orang itu jumlahnya? Itu berjumlah 12 orang. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang gabungan, Mas. Itu yang rombongan dari Surabaya 3 orang. Ya. Dimana rombongan itu berangkat terlebih dahulu di depan, paling depan, dimana mereka agak jauh lah dari kita. Nah, dari awal kita berjalan kayak ada firasat kurang enak karena mereka itu nggak barengan sama kita, Mas. Terlebih dahulu lah, kasarannya ninggal lah, Mas. Nah, dari perjalanan itu kan Gunung Raung ini terkenal akan mistisnya, Mas. Ya. Nah, jadi dari pengalaman saya pribadi sering naik ke Raung ini, per campnya itu kayak ada aura-aura gimana gitu, Mas. Nah, jadi di Raung ini kita harus menjaga ya lisan saat berbicara, terus volume suara harus diatur bagaimananya. Jadi dari cerita rekan saya yang pernah bareng nanjak di Raung bareng saya itu, beliau orangnya agak tahu hal-hal mistis, bisa dikatakan indigo. Jadi per campnya itu saya ceritakan bahwa di per campnya itu ada yang menjaga, Mas, penunggunya. Jadi saya selalu ingatkan kepada rekan-rekan harus menjaga attitude dalam berbicara seperti itu. Jadi saya juga pernah mengalami hal-hal mistis, Mas. Tepatnya itu di camp 6, dimana saya sama rekan-rekan itu bercandanya berlebihan. Nah, pada saat itu seperti ada hal yang mengganjal. Jadi naik dari camp 6 ke 7 itu kayak ada yang mengganggu, Mas. Jadi rekan-rekan itu yang biasanya fit langsung agak drop. Terus carrier yang kita bawa itu terasa berat, Mas. Jadi agak aneh, kita bertanya-tanya pada rekan-rekan, kenapa kok kayak gini kondisi langsung drop. Nah, saya langsung teringat hal mistis yang pernah diceritakan oleh rekan saya itu. Nah, berhubung rombongan dari Surabaya tadi terlebih dahulu berjalan, jadi saya dan Pak Eko Raung nggak bisa mantau seperti apa. Nah, seperti itu. Dan tepat pukul 6 sore rombongan sampai di camp 7. Di sana kita mulai mendirikan tenda dan beristirahat untuk siap-siap summit. Kondisi saat itu hujan. Pada saat itu kita dari camp 5 sudah gerimis, dan pas tengah malam di camp 7 itu hujan lebat badai, Mas. Tapi sekitar pukul 12 malam pada saat itu kondisi cuaca sudah mulai reda, jadi agak cerah. Kita mulai masak untuk persiapan summit, makan. Setelah itu tepat pukul 1:30 kita briefing untuk siap-siap summit. Dan setelah briefing kita lanjut summit. Pada saat itu jam 2 tepat kita mulai perjalanan itu dari camp 7 menuju puncak. Pada saat itu rombongan dari Surabaya 2 orang di depan, tetap di depan barengan sama rombongan Malang, tapi 1 orang ini sama saya di belakang. 1 orang ini kayak ada firasat kurang enak, mau summit apa tidak. Jadi saya temenin, Mas, dari camp 7 sampai camp 9 itu. Dan pukul 2:30 kita sampai di camp 8, kita istirahat sejenak sambil ngisi tenaga, memulihkan tenaga. Terus
beristirahat sekitar 15 menit, kita lanjut lagi menuju camp 9. Tapi di perjalanan menuju camp 9 itu sudah ada apa ya, kayak salah satu orang ini kayak ada firasat kurang enak. Dia bilang sama saya, lanjut apa enggak, seperti itu. Tapi saya yakinkan lagi bahwasanya camp 9 sudah dekat. Dan tepat pukul 4 pagi kita nyampe di camp 9. Di situ kita sudah istirahat sekitar setengah jam dan pasang alat-alat untuk lanjut perjalanan seperti harness dan lain-lain. Dan pada saat pemasangan harness kepada rekan-rekan, saya membantu Pak Eko. Salah satu anggota rombongan yang saya ceritakan tadi tidak mau pakai harness. Alasannya dia ragu, Mas, mau lanjut apa tidak. Jadi saya konsultasi sama Pak Eko bagaimana kelanjutannya. Jadi saya memutuskan untuk tinggal di camp 9 sama satu anggota itu, Mas. Jadi saya cerita cari solusinya gimana, ternyata dia memutuskan untuk stay di 9. Jadi tepat pukul 4:30 subuh, rombongan mulai melanjutkan perjalanan ke puncak. Dari camp 9 menuju puncak sejati. Tapi saya sama satu orang itu tetap di camp 9, stay di situ. Sambil saya yakinkan kalau memang dia sanggup, kita lanjut nyusul seperti itu. Nah, pada tepat pukul 5 itu hujan mulai datang. Hujan sama angin-anginnya, lebih tepatnya badai. Badai mulai datang pukul 5 itu, dan rekan dari Surabaya itu mulai panik dengan kondisi itu karena hujan sangat lebat. Meskipun saya dan rekan saya itu pakai jas hujan, tetap basah semua, Mas. Soalnya saya cek suhunya saja di sana sudah 7 derajat Celcius. Jadi curah hujan juga cukup deras. Saya konsultasi sama rekan saya itu gimana kelanjutannya, mau lanjut nyusul apa turun. Dan dia menjawab, lebih baik kita nyusul daripada di sini kita berdua kurang persiapan, seperti logistik juga tidak ada. Jadi kita melanjutkan perjalanan menyusul rekan-rekan yang sudah terlebih dahulu menuju puncak, Mas, seperti itu. Di pertengahan ke arah puncak bendera, tepatnya di batas vegetasi, kabut mulai naik dan curah hujan tambah deras, Mas. Jadi kayak saya selaku kru dari Jejak Pak Eko Raung memutuskan untuk kembali ke camp 9 karena cuaca yang tidak memungkinkan, seperti itu. Nah, sampai di camp 9 kita stay di situ sekitar setengah jam nunggu hujan reda. Ternyata tidak reda-reda juga. Ternyata cuaca semakin buruk dan anggota dari tim kru Pak Eko Raung yang dari Surabaya itu seperti apa ya, Mas, menggigil, dan saya tanya, detak jantungnya sudah mulai tidak normal, seperti itu. Dengan cuaca tersebut saya juga mulai panik juga dengan kondisi rekan saya yang seperti itu. Jadi saya yakinkan lagi, gimana kalau turun. Nah, dia menjawab, kalau saya turun pasti saya bakal drop di tengah jalan, seperti itu. Nah, jadi saya kasih solusi supaya dia gerak, tidak diam. Soalnya pas dia diam, dia gemetar luar biasa sama detak jantungnya tidak normal, seperti itu. Ya, ciri-ciri orang mau hypo seperti itu, Mas. Jadi saya mulai panik. Saya kasih arahan supaya begini-begini, beliau mau mengikuti. Dan sambil nunggu matahari terbit juga. Setelah setengah jam, tepatnya pukul 6, beliau masih memaksa ingin mau naik menyusul rekan-rekannya, Mas. Dengan kondisi tersebut saya tidak mengizinkan, tapi beliau tetap memaksakan untuk naik ke puncak bendera, seperti itu. Jadi saya selaku kru memutuskan mengikuti apa yang tamu mau, seperti itu, Mas. Jadi saya antarkan beliau naik, dan tepat di batas vegetasi lagi badai datang lagi, Mas. Puncak bendera berarti ya? Puncak bendera. Sebelum puncak bendera badai menghantam kita lagi, Mas. Jadi saya mau tidak mau dan memaksa beliau untuk turun kembali ke camp 9. Nah, sampai camp 9 tepatnya pukul 6:30 pagi,
kondisi cuaca tetap seperti itu, tidak ada matahari mau muncul, tidak ada. Jadi saya memutuskan untuk turun ke camp 7. Dari situ saya mulai agak merasa aneh, dan suasana juga sudah mulai kurang kurang kondusif. Kayak dari cuacanya kurang kondusif, kayak suasana kabut juga menyelimuti, kayak suasana mistis mulai terasa lah mas, seperti itu. Dan tepatnya kita turun dari camp 9 itu setengah 7. Di pertengahan itu sebelum camp 8, kayak apa ya mas, ini saya nggak ngarang tapi bener-bener terdengar suara kayak tangisan mas, tangisan bayi. Jadi saya berhenti sejenak sama rekan saya yang dari Surabaya itu, tapi dalam kondisi sudah mulai membaik. Dari situ kita mendengar suara tangisan. Saya sedikit agak kurang enak juga sama rekan saya, agak merinding juga. Jadi saya sedikit mendengarkan lebih jeli lagi, apa benar-benar itu suara bayi apa tidak. Dan tepat saya berhenti itu, suaranya mulai menjauh mas. Nah mulai menjauh, jadi saya sama rekan saya itu mulai ayo mas, kita baca apa yang menurut kita yakini. Jadi kita baca ya seperti surat-surat seperti itu. Jadi tetap kita lanjutkan perjalanan, dan sampainya di camp 8 kita rehat sejenak, dan suasana sudah mulai normal, cuaca juga sudah mulai agak cerah, dan kita memutuskan terus. Jadi nggak naik menyusul rekan-rekan, jadi kita terus turun terus sampai camp 7 itu sekitar jam 8 pagi. Nah sampai camp 7 saya sama rekan saya itu mulai menghangatkan badan, seperti masak, terus bikin kopi. Akhirnya kita berbincang-bincang masalah yang tadi supaya clear, tidak ada kelanjutan. Jadi saya menyarankan kepada rekan saya itu bahwasanya jika ingin datang lagi ke Raung, supaya mempersiapkan diri lebih maksimal lagi, terutama fisik, karena di Raung ini jalurnya kan terkenal ekstrim se-Jawa mas. Nah seperti itu. Jadi kita sharing-sharing di camp 7 itu, dan ada rencana lagi untuk balik ke Raung lagi, seperti itu. Tapi tetap saya tegaskan, jika ingin kembali lagi, yang pertama mental dan kekuatan harus dimaksimalkan supaya kejadian yang seperti tadi tidak terulang lagi. Dan juga saya menegaskan juga bahwasanya kalau ke Raung, attitude dalam berbicara ataupun lainnya harus dijaga, karena juga banyak rekan-rekan yang mengalami hal yang sama seperti itu. Untuk tim yang naik itu sukses berarti ya? Untuk tim yang naik lanjut ke puncak itu sukses, tapi cuaca kurang mendukung. Jadi rekan-rekan itu dapat tembok di atas, dapat kabut, tapi alhamdulillah rekan-rekan bisa menerima dan masih penasaran dan mau naik lagi. Kemudian hari masih punya planning untuk kembali lagi karena masih penasaran dengan cuaca yang lebih baik ya. Nah iya, masih penasaran dengan Raung lah. Jadi itu yang di atas tadi turun lagi sampai camp 7 jam berapa kira-kira? Yang dari summit? Dari summit saya rekan-rekan. Nah, yang summit rekan-rekan itu katanya jam setengah 10 sampai puncak. Lalu sekitar jam setengah 11 turun. Jadi sampai camp 7 itu jam 1:30 itu mas. Setelah itu bermalam lagi. Besoknya baru kita turun. Nah pas bermalam itu cuaca masih belum kondusif juga, masih kabut sampai besok harinya. Dan pas besok harinya kita persiapan untuk turun ke base camp, dimana cuaca pada saat itu sangat cerah sekali mas. Entah itu mistis atau gimana, kenapa pas kita naik cuaca sangat buruk, pas kita mau turun sangat cerah. Entah dari rekan-rekan ada yang berperilaku kurang baik pada saat naik seperti itu. Untuk rekan-rekan yang ingin melakukan pendakian ke
Gunung Raung via Kalibaru, siapkan mental dan fisik, karena perlu diketahui Gunung Raung ini merupakan gunung terekstrim sepulau Jawa. Dan jangan lupa gunakan jasa tour guide yang track recordnya baik dan terpercaya. Ayo meraung!